Syukur kepadamu ya Tuhan, dan shalom bagi kita sekalian yang diperkenankan Allah berjumpa lagi hari ini Jumat 19 Maret 2021. Mari saudara, kita sejenak di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hidup dan kesempatan hari ini. Sebelum kami melanjutkan melalui aktivitas kami sejenak mau menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena hati kami telah sedia untuk itu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sedemikian jauh firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita membaca dan mendengar saat ini. Kita mau pegang dalam kehidupan kita dengan satu pokok perenungan, empati Allah. Saudara, ketika kita dalam pergumulan, lalu kita mengungkapkan pergumulan yang kita alami berat itu kepada seseorang yang kita percaya boleh membantu kita. Kata lain, kepada konselor. Tentu yang sangat kita butuhkan atau membantu proses yang ini dengan baik adalah mendengar dengan tenang dan merasakan apa yang kita alami saat itu. Empati sangat dibutuhkan. Karena itu, pertanyaan yang mungkin bisa menolong kita sehingga kita memahami bahwa betapa bermaknanya empati itu. Apakah hari ini saudara merasa sangat sedih? Kesedihan yang saudara alami, sesungguhnya Yesus pernah merasakannya. Bahkan seperti mau mati rasanya. Matius pasal 26 ayat 38 mengungkapkan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, keagungan Yesus yang diungkapkan atau dinyatakan ini luar biasa. Dari Matius 26 ayat 38 ini menggambarkan bahwa Yesus begitu agung. Dia adalah imam besar agung. Karena ia adalah imam yang telah terlebih dahulu menyelami dan mengalami pergumulan yang kita rasakan yang jauh lebih pahit. Ia mengalami pencobaan. Ia mengalami kesakitan. Ia mengalami kesedihan, ia mengalami pengkhianatan dan penderitaan yang amat sangat, khususnya di Taman Getsemani dan Golgota. Puncak pergumulannya di Getsemani menunjukkan betapa ngerinya kematian yang akan ditanggungnya di kayu salib bagi dosa manusia. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah keagungan imam besar kita, Yesus. Yesus melebihi imam Harun dan Lewi, sebab ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Ia melebihi semuanya, karena melaluinya manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui Yesus manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia boleh berjumpa lagi dengan Tuhan, boleh menyebut lagi Tuhan sebagai Bapa di dalam Yesus.
berarti menggambarkan hubungan kemanusiaan kita dengan Allah itu begitu erat karena kasih sayang Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia kecuali dalam dosa. Yesus dan keimamannya, kemanusiaan Yesus membuat ia dapat mengerti keadaan, mengerti penderitaan, mengerti kelemahan kita. Karena ia lebih dahulu menerima penghinaan dan mengalami penderitaan yang jauh melampaui apa yang kita alami. Sehingga ketika ia berperan sebagai imam, perannya menjadi sempurna. Karena apa yang kita rasakan ini lebih dahulu Tuhan telah rasakan. Yesuslah satu-satunya yang mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, ialah pokok keselamatan yang abadi bagi kita yang taat kepadanya. Saudara, luar biasa yang dialami Tuhan itu membuat kita semangat, membuat kita optimis dalam pergumulan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita yang sempurna itu telah mengalami jauh lebih sakit, lebih menderita, lebih terhina dan seterusnya dibanding apa yang kita rasakan dalam hidup. Dia telah menanggungnya dengan sempurna karena memang dia adalah imam agung. Empati Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Ia adalah konselor yang sejati, konselor yang sempurna. Karena itu betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, perantara yang bukan saja membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa melalui kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati pengenalannya secara intensif atau mendalam dan sangat detail atas kehidupan kita sebagai manusia tanpa merasa lebih tinggi dari kita. Sebab terbukti kehidupannya sebagai manusia berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, hikmat dan integritas sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti bisa berempati atas segala kelemahan dan bentuk pergumulan kita, sebab dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan dialah Allah yang selalu dekat dalam kehidupan kita, dalam kuasanya dan kasihnya sehari-hari kita alami di dalam hidup ini. Sekali lagi, hanya dialah yang patut kita andalkan dalam hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang terus berbicara bagi kehidupan kita. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh harapan, pekerjaan, cita-cita, usaha kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua jadi di dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai rencana kami tak tersebutkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam masa pandemi ini. Kami akan lewati dengan kekuatan dan kasih Tuhan sendiri. Kami yakin itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan di dalam segala perkara mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergelut dalam pergumulan yang tidak mampu diemban karena peristiwa kematian. Oh Tuhan, tolong Engkau hadir dalam suasana itu. Mereka boleh terhibur di balik derayan air mata mereka bahwa ada Tuhan yang begitu menyayanginya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Engkau sempurnakan sukacita mereka dan nama-Mu tidak dilupakannya. Kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi kepadamu Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau kasihi kami, Engkau jaga hidup kami Tuhan. Namun kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami percaya itu. Oh Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati kehidupan kami semua Tuhan. Engkau menjamah tubuh kami agar kami kuat dan sehat. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh harapan kami kepadamu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan. Amin.